Al-Quran dibacakan secara langgam Jawa diiringi musik-musik, ini murtad, minimal haram kata Imam Nawawi. Maka ini yang harus diributkan, ini yang harus diprotes, bukan diam, bukan seolah-olah tidak punya dosa apa-apa kalian. A'udzu billahi minasyaitonir, yaitu jalan mereka, hidup mereka, kemudian pola gaya mereka, cara beribadah mereka, mutaba'atan daqiqatan syadidatan, mirip sekali kalian lakukan. Ini dasar daripada apa yang disampaikan oleh hadis tadi. Hari ini juga saya tuntut, hari ini juga saya sampaikan, NOTV semuanya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang terlibat di situ ketika yang ada di dalam video tersebut adalah muslim, segera syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada Anda semuanya, mari bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif, kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub, yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan mengingatkan Anda beberapa tahun yang lalu bagaimana Al-Quran ketika dilakukan dengan langgam Jawa. Banyak orang yang membela, oh ini bagus, oh ini tidak masalah, yang penting tidak mengurangi kepada makharijul huruf, kemudian tajwid dan lain sebagainya, tidak mengubah panjang pendeknya dan sebagainya. min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu saya ngotot bahwasanya ini tidak boleh diterapkan karena kemurnian Al-Quran, kemudian bagaimana Al-Quran itu disampaikan oleh baginda Nabi SAW, ini mulai dirubah sedikit demi sedikit. Hari ini Anda dipertontonkan dengan pemurtatan yang luar biasa dahsyat, yaitu bagaimana Al-Quran selain langgam Jawa lalu diiringi dengan musik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Seluruh ulama menyatakan ini murtad, kecuali beberapa ulama, yaitu Imam Nawawi dan beberapa imam-imam yang lain atau ulama yang lain. Maka dari itu kita sampaikan pada kesempatan ini, mari hati-hati kita menjaga wiraiyah di dalam beragama. Kehati-hatian harus diperhatikan. Bagaimana kita menjadi radikal di dalam memegang akidah itu penting. Jangan khawatir Anda dengan kata-kata ol-olan mereka kadrun radikal atau apapun juga. Toh mereka sendiri akan mengatakan bahwasanya mereka menyesal dengan apa yang sudah dilakukan dulu semasih hidup di dunia. Makanya ada beberapa hal yang sangat penting harus kita sampaikan dalam kesempatan ini. Video ini
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum Ini dipertontonkan di NUTV. NUTV. Sekali lagi, NUTV. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa di dalam NUTV? Siapa yang memberikan tanggung jawab hal ini semuanya? Tidakkah Nahdlatul Ulama, Ikatan Ulama? NUTV-nya harus diawasi oleh ulama, organisasinya harus diawasi oleh ulama, semuanya harus diawasi oleh ulama. Tentunya yang jadi pengurus paling tidak, meskipun tidak jadi ulama, paling tidak akidahnya kuat dan kokoh begitu, sehingga tidak kecolongan semacam ini, bobrok ini. Astaghfirullahaladzim. Ayo baik-baik kita bicara, ayo baik-baik kita musyawarah. Kalau memang kita mau menjalankan agama Rasulullah SAW dengan baik, ayo kita bersama-sama saling mengaji. Kita tidak paham, saya bukan ahli ilmu, akan tapi dalam persoalan ini apa yang saya ketahui harus disampaikan. Betul apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW pada 1400 tahun yang lalu. Bagaimana hadis disampaikan oleh beliau, yaitu dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhab la salaktumuh. Kata Nabi SAW, Nabi menyampaikan itu 1400 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Kalian semua umat-umatku itu akan mengikuti tradisi atau gaya atau apapun atau sunnah umat terdahulu atau agama sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit. Tiba-tiba dia menjadi dekat dan mirip sekali dengan agama lain. Lalu sahabat pada waktu itu bertanya-tanya, siapa ya Rasul? Ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara atau an-Nasara wal Yahud. Apakah itu orang Nasrani dan Yahudi atau kafir Kristen atau Yahudi? Nabi menyampaikan pada waktu itu dengan tegas, Fahaman, siapa lagi? Itu bahasa retorika yang disampaikan oleh baginda Nabi. Siapa lagi yang akan diikuti oleh kalian kalau tidak dua orang ini, dua kelompok ini, dua kafir ini? Kurang lebihnya seperti itu. Karena yang mendominasi pada kesempatan hari ini, kita lihat bagaimana ini terjadi di depan mata kita. Satu, bagaimana mereka, salah satunya contoh, mereka melaksanakan ibadah-ibadahnya di gereja. Contohnya, bagaimana mereka melantunkan lagu-lagunya, bagaimana Al-Quran dilagukan langgam Jawa. Bagaimana mereka beribadah dengan membaca bacaannya, kemudian diiringi musik-musik dan orkestra. Bagaimana hari ini Al-Quran disampaikan dengan bermusik-musik ria. Inna khalaqnakum min dzakarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah pemurtadan massal. NUTV harus tanggung jawab. NUTV harus diaudit. Siapa di balik semua ini semuanya?
bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanggung jawab. Maka saudaraku kaum muslimin, satu kaidah yang harus kita pegang, la yunkarul mukhtalaf fih wa innama yunkarul mujtama' alaih. Kalau persoalan ikhtilaf sedikit-sedikit, itu jangan kita pertentangkan. Jangan dibikin ribut, jangan dibikin onar, jangan dibikin gaduh. Beda cara menyampaikan sedikit dengan FPI, cara amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah dibikin ribut. Siapa kita, siapa musuh kita, FPI dan lain sebagainya. Siapa kita? Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Siapa yang harus dihancurkan? Siapa yang harus kita cegah? Siapa yang harus kita cegah? Sesama Islamnya bikin ribut, beda sedikit bikin ribut, beda cara pandang sedikit bikin ribut sesama Islamnya. Tapi kita tidak pernah mempertentangkan sesuatu yang sudah ijma' haram dan murtad menurut para ulama semacam ini. Al-Quran dibacakan secara lenggap Jawa, diiringi musik-musik, ini murtad, minimal haram kata Imam Nawawi. Maka ini yang harus diributkan, ini yang harus diprotes, bukan diam, bukan seolah-olah tidak punya dosa apa-apa kalian. Ayo, la yungkarul mukhtalaf fih wa innama yungkarul mujtama' alaih. Ini kaidah yang bikin dan yang punya itu adalah kita. Yang sudah selesai taslim, sudah ijma' keharamannya, kemurtadannya, ini diributkan untuk menjaga akidah generasi-generasi bangsa kita. Masya Allah, jelasnya saya akan mengurai sedikit demi sedikit apa yang disampaikan oleh baginda Nabi tadi, bahwa la tattabi'unna sunana man qablakum, kalian akan ikut sunnah-sunnah umat sebelum kalian. Apa itu sunan? Yaitu hiya tariqatu wal af'al, yaitu cara mereka hidup, cara pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Wal makna detailnya adalah annakum tattabi'una tariqatan nasara wal yahud fi af'alihim wa hayatihim mutaba'atan daqiqatan syadidatan tarikina sunnatahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan mereka, hidup mereka, kemudian pola gaya mereka, cara beribadah mereka, mutaba'atan daqiqatan syadidatan, mirip sekali kalian lakukan. Ini dasar daripada apa yang disampaikan oleh hadis tadi, yaitu tarikina sunnatahum. Lalu mereka malah diajak keluar dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak bersunnah, diajak bagaimana cara hidup Nabi, dianggap kadrun lah, tidak suka budaya lokal kah, local wisdom lain-lain sebagainya, dianggap ini radikal kah, ini kolot kah, ini katanya kadrun kah, tidak pakai gamis, tidak pakai jubah, kita suka batik dan lain sebagainya. Ini tarikina sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya diajak untuk jauh dari sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah man qablakum yang diikuti. Shibran bi shibrin kata Nabi. Apa maksudnya dari shibran bi shibrin? Hadza kinayatun an shiddatil muwafaqati lahum. Bagaimana shibran bi shibrin ini adalah cara bagaimana Nabi menyampaikan ini betul-betul lengket dengan orang-orang kafir cara budayanya. Wattiba'ihim wa taqalidihim. Mereka ikut bagaimanapun cara mereka, apapun pikiran mereka, apapun prinsip mereka, mereka ikuti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Wa hadza mu'jizatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mukjizat yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqa'a ma akhbarahu bihin nabiyyu. Terjadi benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa intashara dzalika fil azminatil mutaakhirah. Ini terjadi di akhir zaman ini, di akhir zaman ini, zaman kita, ya zaman kita. Min ittiba'in katsirin minal muslimina li a'da'illahi ta'ala, yang dilakukan oleh orang Islam yang banyak di beberapa daerah, di beberapa wilayah umat Islam. Mereka ikut kepada budaya-budaya orang kafir. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Mari saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, hari ini juga saya tuntut, hari ini juga saya sampaikan, hari ini juga saya ajak kepada para ulama-ulama yang lain. Jangan diam. Harus kita bersuara. Harus kita gaduh ketika ada pemurtadan masal, ketika ada kebatilan, ketika ada kemungkaran semacam ini. NOTV semuanya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang terlibat di situ ketika yang ada di dalam video tersebut adalah muslim, segera syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil hukum yang haram. Jangan. Karena khawatir ketika Anda mengambil hukum yang haram, khawatir murtad telah menimpa kehidupan Anda.
maka percuma Anda melakukan apapun yang menjadi amal baik di dalam Islam kita. Kecuali Anda selesai tinggalkan Islam sekaligus, maka selesai pula urusan Anda. Maka tanggung jawab adalah di pundak Anda. Tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada Rasulnya, tanggung jawab di akhirat kelak. Yang terakhir, saya ajak kepada Anda semuanya, ayo dampingi anak-anak kita, beritahu anak-anak kita, dampingi pemahaman anak kita, beri dia ilmu anak-anak kita, pondokkan kepada pondok pesantren yang betul-betul kuat menjaga akidah dan agamanya. Jangan sepelekan ini semuanya. Akidah adalah dasar dan pijakan bagaimana anak kita besok hidup di dunia dan akhirat bahagia mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan anak cucu yang solihin dan solihat, anak cucu yang taat kepada Allah, kuat menjaga agamanya, siap membela agamanya, siap membela sunnahnya, dan solihin, solihat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu